Gimana kuliahmu hari ini, Mat? Menarik sih, tapi agak bikin pusing. Tadi belajar tentang eksistensi ideologi Pancasila. Katanya sekarang banyak anak muda yang sudah sangat berkurang pemahamannya tentang Pancasila. Memang sih, anak muda saat ini kurang peka terhadap kondisi bangsa dan negaranya. Kerjaannya hanya main TikTok-kan saja. Kalau menurut kamu, Mat, Pancasila itu apaan sih? Menurutku, Pancasila itu adalah dasar negara dari negara tercinta, Republik Indonesia. Dasar negara di sini yang dimaksud adalah sebagai ideologi nasional. Nah, itu kamu bisa jelasinnya. Terus, yang bikin kamu pusing apaan dong? Yang bikin pusing aku itu, Ri, gimana membumikan Pancasila ini agar anak-anak muda di era milenial ini dapat memahami maupun menginternalisasi Pancasila dalam kehidupan mereka. Kalau itu, aku juga belum begitu paham mengenai hal itu. Ngomong-ngomong, bocah berdua kemana ini? Siapa maksud kamu, Ri? Si Bram dan Adi maksudmu? Iya, Mat. Siapa lagi sohib kita? Tadi kan aku juga janjian habis kuliah di sini sama mereka. Bram, tungguin, mau kemana kamu? Kamu Di, aku mau ke kantin Mami. Selain lapar habis kuliah, aku juga janjian sama Slamet dan Ria. Lama nggak ngobrol-ngobrol dengan mereka. Kamu sendiri mau kemana? Aku juga mau ke kantin Mami. Tadi diajak janjian juga sama Ria di sana. Ya udah, ayo barengan jalan ke sana. Di, kamu tadi merhatiin nggak waktu kuliah? Aku tadi cuma dengar sekilas sambil ngantuk-ngantuk. Katanya dosen tadi, sekarang korupsi semakin merajalela ya? Bener nih. Beneran lah. Mana hukum di Indonesia sekarang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itulah sebabnya banyak koruptor yang merajalela. Wah, bahasamu terlalu puitis. Aku jadi nggak paham nih. Dasar kamu. Maksudnya tumpul ke atas itu, kalau dengan orang-orang kaya seperti koruptor, hukum di Indonesia tidak tegas. Tapi kalau dengan maling ayam, tegasnya bukan main. Kok baru pada datang sih? Kan aku dan Slamet sudah nunggu dari tadi di sini. Sorry. Tadi jam kuliahnya agak molor soalnya. Juga nih tadi gara-gara Bram ngajak ngobrol pas jalan ke sini. Jadi telat deh. Enak aja. Aku lagi yang disalahin. Adi nih yang ngomongnya banyak banget. Padahal aku kan cuma nanya. Udah, jangan pada salah-salahan. Yang penting kan udah di sini semua kan? Bram dan Adi udah pada pesen makan belum? Udah tadi, langsung pesen ke Mami. Ngomong-ngomong, kamu dan Bram tadi waktu jalan ke sini ngobrolin apa sih? Kok aku jadi kepo ya? Mau tahu banget atau mau tahu aja nih? Mau tahu banget dong. Ngomongin aku ya? Wah, terlampau pede kamu, Ri. Gak lah bahas kamu. Buat apa? Gak ada untungnya. Tadi pas kuliah bahas materi terkait tentang merajalelanya koruptor di Indonesia. Oh, begitu. Aku dan Slamet tadi juga bahas soal eksistensi ideologi Pancasila. Sepertinya nyambung deh ini. Mungkin bisa jadi koruptor merajalela dan turunnya anak muda yang hilang moral etikanya karena turunnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila. Bener nggak? Bisa jadi tuh. Terus apa nyambungnya, Ri? Aku malah jadi nggak nyambung lagi nih. Dasar kamu Bram, biasanya juga sering nggak nyambung. Aku tadi dengerin sekilas sambil ngantuk-ngantuk. Aku dan Slamet tadi bingung. Soalnya gimana caranya memahami dan menginternalisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Gimana menurut kamu, Di? Kalau menurutku sih, paling penting adalah praktek. Praktek gimana maksud kamu? Misalkan, untuk menerapkan kandungan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa,
Kegiatan peribadahan dari masing-masing agama yang kita anut tidak hanya diakui, tapi diamalkan. Seperti Adi dan Slamet tuh, agamanya kan Islam. Jadi setiap azan, mereka langsung ke masjid untuk sholat berjamaah. Mereka kan selalu menjaga agar dapat sholat tepat waktu. Bener tuh kata Bram. Itu contohnya dari taat beragama. Kayak Bram yang selama ini tidak pernah absen dari ibadah di gereja setiap hari Sabtu dan Minggu. Karena dia kan Katolik. Hal tersebut menunjukkan akhlak dan moral dari religiusitas. Bener juga kata Adi. Kalau setiap warga negara religius, pasti untuk melakukan korupsi, takut dosa, dan takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terus, apalagi contoh yang lain? Kandungan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, hak asasi setiap manusia perlu kita hargai dan perlu kita hormati. Seperti kita berempat misalnya, yang kita tidak pernah melakukan kegiatan bullying maupun istilah sekarang prank, karena hal tersebut melanggar hak asasi manusia. Yap, tepat sekali kamu, Mat. Dengan tidak seperti itu, kita dapat saling menghargai, menghormati, dan menolong satu dengan yang lain. Benar tuh, sekarang bullying dan prank sudah menjadi hal yang biasa di Indonesia. Padahal itu bukan bagian dari moral Pancasila. Wah, ternyata banyak juga yang belum aku pahami ya. Kebanyakan tidur kalau kuliah nih. Sip, sekarang menjadi jelas semuanya. Kandungan sila ketiga sampai dengan kelima memiliki penjelasan yang sama. Yang jelas, Pancasila itu adalah dasar negara tercinta Republik Indonesia yang tidak hanya dihafal dan dipahami saja, tapi perlu adanya internalisasi dan pengamalan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, sekarang aku sudah paham, Di. Pancasila memang sangat bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara jika kita memahami dan mengamalkannya. Ngomong-ngomong, kita sudah terlalu lama ngobrolnya sampai lupa waktu nih. Aku pamit, ada jam kuliah lagi nih. Aku juga pamit, mau pulang dulu, sudah tidak ada jam kuliah. Aku juga balik kuliah dulu ya, ada jam kuliah nih. Aku juga ikuti. Kita kan satu kelas. Ngomong-ngomong siapa yang terakhir nih? Aku lagi dokek nih. Udah, aku aja yang bayar. Dasar kamu Bram, maunya gratisan mulu.